Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang analisis suatu film yang bertema mengusahakan pertolongan ilahi. Di sini izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya yang bernama Irwansyah. Saya Andres Purnama Putra. Saya Muhammad Rizky Alitsa Putra. Cerita ini berkisar pada Nur Hayati Subakat yang menyoroti perjalanannya sebelum berdirinya Paragon Cove, Wardah dan Putri. Narasi dibagi menjadi 3 era yang menampilkan kehidupan dan perjuangan Nur. Nur dihadapkan dengan penyakit terminal ibunya, kanker paru-paru stadium 4, dan mencari pilihan pengobatan. Dinamika keluarga dieksplorasi termasuk anak-anak Nur, Herman, Salman, dan Sari, dan interaksi mereka yang menyenangkan. Nur bertekad untuk menjual sampo buatannya, meskipun ada skeptisme dari orang lain tentang kemampuannya untuk berhasil sebagai wanita berhijab di industri kecantikan. Cerita ini menggambarkan tantangan yang dihadapi Nur dalam mempromosikan produknya, termasuk penolakan dari pemilik salon dan penilaian masyarakat. Kebakaran terjadi di pabrik sampo Nur yang menyebabkan kerugian tragis dan gosip masyarakat tentang insiden tersebut. Meskipun mengalami kesulitan, Nur tetap teguh dan menekankan pentingnya keimanan dan kegigihan. Narasi tersebut menyentuh tema keluarga, pengorbanan, dan pencarian pertolongan ilahi dalam mengatasi cobaan. Komitmen Nur terhadap bisnis dan keluarganya disorot saat ia terus bekerja keras untuk menafkahi anak-anaknya dan mempertahankan mata pencaharian mereka. Baiklah, di sini adapun kelebihan dan kekurangan yang terkait dengan cerita Nur Hayati Subakat. Adapun kelebihan yang pertama yaitu ketahanan dan ketangguhan. Cerita ini menyoroti ketahanan Nur Hayati dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyakit, kehilangan, dan kesulitan ekonomi. Ini memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk tetap berjuang meskipun dalam situasi sulit. Yang kedua, nilai keluarga. Hubungan yang kuat antara Nur Hayati dan keluarganya menunjukkan pentingnya dukungan keluarga dalam menghadapi kesulitan ini. Ini menggarisbawahi nilai-nilai kekeluargaan yang dapat menguatkan individu. Yang ketiga, ada semangat kewirausahaan. Nur Hayati menunjukkan semangat kewirausahaan dengan mencoba menjual produk buatannya sendiri. Ini dapat menginspirasi orang lain, terutama wanita, untuk mengejar impian mereka dalam bisnis. Terus yang keempat, ada kesadaran sosial. Cerita ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh wanita dalam dunia bisnis, serta stigma yang mungkin mereka hadapi. Ini dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dalam kewirausahaan. Terus yang kelima, pesan positif. Meskipun menghadapi banyak rintangan, cerita ini menyampaikan pesan positif tentang harapan, iman, dan pentingnya tidak menyerah. Saya akan membaca kekurangan dari film ini. Yang pertama, realitas yang menyakitkan. Cerita ini mungkin terlalu fokus pada kesedihan dan tantangan yang bisa membuat beberapa penonton merasa tertekan atau putus asa. Yang kedua, keterbatasan perspektif. Mungkin ada keterbatasan dalam menggambarkan perspektif karakter lain, seperti anak-anak atau anggota komunitas, yang dapat memberikan pandangan yang lebih holistik tentang situasi yang dihadapi. Yang ketiga, idealisme.
Beberapa elemen cerita mungkin terasa terlalu idealis atau tidak realistis, terutama dalam hal bagaimana Nurhayati mengatasi semua tantangan tanpa dukungan yang cukup. Yang keempat, kurangnya penyelesaian. Jika cerita tidak memberikan resolusi yang memuaskan atau harapan untuk masa depan, penonton mungkin merasa tidak puas dengan akhir cerita. Yang kelima, stigma sosial. Meskipun cerita ini berusaha untuk mengatasi stigma, mungkin ada elemen yang memperkuat stereotip negatif tentang wanita dalam bisnis, tergantung pada bagaimana karakter dan situasi digambarkan. Secara keseluruhan, cerita Nurhayati Subakat memiliki banyak kelebihan yang dapat menginspirasi, tetapi juga memiliki kekurangan yang dapat mempengaruhi cara penonton menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Demikianlah presentasi analisis tentang film Mengusahakan Pertolongan Ilahi yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.